Selamat pagi, selamat datang di Virtual Cooking Experience season kedua ya. Penasaran banget dong kita hari ini ada di mana? Hari ini kita ada di Hotel Pullman Jakarta Indonesia ya. Saya nggak sendiri ya, karena hari ini saya spesial banget ditemani oleh salah satu chef yang profesional dari Pullman Jakarta Indonesia. Oke, penasaran banget kan siapa chefnya? Kita panggil aja yuk. Chef, boleh datang ke sini langsung ya. Halo, halo. Ya, di sini ada Chef Endang. Chef Endang. Chef Endang mungkin boleh perkenalan gini sedikit nih untuk cooking semua. Perkenalkan, nama saya adalah Chef Endang. Saya kebetulan ya just di restoran sana sini. Waduh, ya berarti kali ini kita akan masak di restoran sana sini. Namanya unik banget nih Chef. Mungkin boleh dikasih tahu nggak Chef? Apa sih histori dari restoran sana sini? Ya, kenapa kami menemukan nama restoran sana sini? Karena konsep kami itu island per island. Wow, island Jadi, per island di ya. sana ada, di sini ada. Wow, Gitu. spesial. Semua makanan dari khususnya mulai masakan Indonesia, Japanese, Chinese, dan Western. Wow, oke, berarti menarik banget ya, karena kita hari ini spesial, kita akan melakukan virtual cooking nih Chef di restoran sana sini di Hotel Pullman Jakarta Indonesia. Seperti yang Chef Endang sudah beritahukan, kita spesial banget karena kita akan masak satu resep yang spesial ya. Kita akan memasak resep apa sih Chef hari ini? Kita akan memasak sup Ramadan dari Sulawesi, khususnya ya, dari Manado ya. Jadi mungkin cooking mate semua sudah punya resepnya di rumah, sudah mempersiapkan bahan-bahannya, karena kita hari ini kita akan masak sup Brenebon ya Chef ya, yang katanya tadi berasal dari Manado. Ya, wow, penasaran banget sih gimana cara masak nih Chef ya. Karena kita hari ini spesial banget, kita ditemani Chef Endang langsung untuk masak. Ya, mungkin cooking mas juga di rumah sudah mempersiapkan nih Chef untuk bahan-bahannya ya. Jadi mulai dari sekarang boleh dipersiapkan dulu bahan-bahannya ya Chef Endang. Kalau cooking mas bisa lihat di sini sudah sedia apa? Semua bahan-bahannya Chef. Nah, cooking mas di rumah juga sudah boleh nih mempersiapkan setiap bahan-bahannya ya supaya kita ready untuk masak. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau cek dulu nih sup Brenebon. Mungkin Chef boleh di-info nggak Chef? Kalau sup Brenebon itu sendiri biasanya bahan utamanya apa sih Chef? Tentunya bahan utamanya itu adalah kacang merah. Kacang merah, ya kacang merah. Sup kacang merah, yang mana dia komponennya itu memakai daging iga sapi. Oke, daging iga sapi ya. Akan tetapi untuk saat ini kita memasak sup Brenebon itu berbeda. Oh, berbeda banget nih. Karena kita akan sesuaikan dengan tema healthy food. Wow, yang mana iganya itu kita akan ganti dengan ikan salmon ya. Nah, di sini cooking match bisa lihat untuk setiap komposisi ataupun bahan yang kita gunakan itu nanti bisa disesuaikan di rumah ya. Jadi tadi yang seperti Chef sudah infokan, kita yang paling penting itu adalah kacang merah ya Chef ya. Betul. Seperti ini. Nah, kemudian tadi Chef juga udah info bahwa untuk saat ini makanan yang digunakan kita akan bikin healthy food ya. Jadi kita akan coba. Nah, ini adalah ikan salmon. Kita pakai jenis ikan salmonnya ya trout. Trout itu maksudnya apa tuh Chef? Mungkin cooking match sendiri sedikit bingung nih. Jadi ikan salmon itu yang kami pakai di sini di ada dua macam. Yang satu Tasmania, yang kedua yaitu trout salmon. Trout salmon ini bedanya dengan ikan salmon itu dari warna. Dari warnanya. Kalau yang trout kita pakai itu lebih pink warna. Oh, lebih pink. Berarti ini warnanya lebih pink ya, lebih cerah mungkin ya. Lebih cerah dan lebih fresh. Lebih fresh. Dan lebih mahal lah. Tapi untuk makanan yang spesial dan healthy food, terus ini mungkin yang dipakai mungkin yang spesial mungkin ya Chef ya. Betul. Nah, terus di sebelahnya kenapa ada tulang-tulangnya nih Chef? Ini tulang ikan salmon. Ini untuk kaldunya. Jadi pakai kaldu. Akan tetapi kita gunakan tulangnya juga jangan terlalu banyak. Secukupnya aja. Jangan terlalu banyak berarti ya untuk dapat kaldunya mungkin ya Chef ya. Aroma sedikit aja karena kalau terlalu banyak ikan salmon itu kan dia punya kandungannya terlalu
tinggi. Oh, terlalu amisnya kuat. tinggi. Oh, Iya, oke. terlalu kuat. Jadi Nah, takutnya nanti terlalu amis. jadi ya triknya itu ya Triknya chefnya seperti sih. itu. Beda kalau kita memakai iga. Iga. Kalau kita Oh, pakai iga, ya, memang harus tulang sapinya. tulang sapinya. ayam dikombinasi. Boleh juga Oke. dikombinasi dengan tulang ayam. Itu agak banyak nggak apa-apa. Agak banyak nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini tiga bahan dasar yang Ya. memang sangat penting di sup Renebon ini sendiri ya. Nah, kemudian kita geser untuk bahan yang lain nih, Chef. Ya, Jadi kita di sini dari mana dulu nih, dari Chef? bawang putih, Dari bawang merah, Ya. ada bawang merah, bawang putih, Ya, ini bawang kemudian putih, dan yang ini yang sudah dihaluskan ya, sudah Chef. dihaluskan. Kemudian ada apa lagi, Chef? Ada cengkeh, Cengkeh, biji pala. biji pala, Ini yang sudah dihaluskan. dihaluskan juga. ya. Kemudian kita juga ada bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng ini hanya untuk penambah, hanya untuk aroma. Aromanya saja ya. Jadi kalau mau pakai itu mungkin menambah aromanya ya, Chef ya. Kalau saya boleh Mm-mm. untuk masakan, Iya. apa aja jenis masakan khususnya Indonesia, Mm-mm. ya itu sebaiknya ditambahkan bawang goreng. Bawang goreng. Jadi bawang goreng ini spesial banget ya untuk menambah aroma Itu satu masakan. trik juga. Waduh, Aroma trik masakan. banget. Jadi ada 2 trik nih tadi yang sudah diinfokan sama Chef Endang Ya, ya. kita bikin nasi goreng itu begitu. Betul. Ya, ketika kita bikin, Iya. tambahkan Tambahkan bawang goreng. Ya, Oke, ya, sip. aromanya lebih. Selanjutnya apa? Ini Chef? ada daun seledri. Daun seledri, Dan ini ada daun bawang. daun bawang. Iya. Nah, kemudian untuk ini ada wortel dan Wortel, kentang. kentang. Wortel dan kentang ini hanya penambah saja. hanya penambah Iya, ya. karena di dalam masakan Uh-uh. sistem Renebon itu Iya. ada kadang-kadang ada yang orang tambahkan dengan sayurannya. Sayur-sayurannya. Lainnya, gitu. Oke, berarti ini hanya pelengkap saja ya, Pelengkap Chef saja. ya. Iya, betul. Nah, terus kalau bumbu-bumbunya nih Chef, pakai Ya. apa sih? Bumbu-bumbunya bumbu-bumbunya? kita pakai ada garam tentunya. Garam. Ada penyedap. Penyedap rasa. Ini penyedap rasa bisa disesuaikan kali Bisa ya, Chef disesuaikan, ya. Kalau ya. misalnya ada yang healthy bisa pakai kaldu jamur mungkin ya, Chef Betul. ya. Ataupun kaldu untuk yang lainnya ya. Oke, nah tadi ini adalah beberapa bahan yang kita akan gunakan untuk membuat sup Renebon yang Chef tadi sudah infokan dari Manado. Ya. Tapi karena kita akan masak spesial kali ini, kita akan gunakan ikan salmon beserta tulangnya. Jadi kita akan membuat healthy food ya, Chef Betul, ya. betul. Nah, jadi Cooking Match juga jangan lupa untuk dipersiapkan bahan-bahannya apa saja. Tadi sudah dibantu oleh Chef dijelaskan bahan-bahannya ya. Nah, jadi Cooking Match bisa langsung untuk dipersiapkan di rumah. Ada apa lagi tuh, Chef? Boleh aku sedikit tambahkan? Boleh penjelasannya? diinfokan. Untuk tulang ikan salmon, tulang ikan salmon. ada baiknya direbus terlebih dahulu. Oh, direbus terlebih Iya, dahulu iya. ya. Setelah itu angkat, Mm-mm. dibersihkan, terus tertiriskan. Oke, Gitu. kurang lebih berapa lama sih Chef untuk merebus Merebus itu tulang salmon paling sendiri? Kita memanaskan airnya dulu sampai mendidih. Oke. Setelah airnya mendidih, baru masukkan tulangnya. Heeh. Paling sekitar 2-3 menit sudah bisa Oke, dimakan. Sebentar kok itu. sebentar banget. Nah, Iya, jadi hanya 2-3 menit saja itu bisa diproses ya untuk iya. direbus dulu untuk Betul. tulang-tulangnya ya. Dan satu lagi, Mm-mm. karena ini kita memakai ikan salmon, Iya. karena ikan salmon jenis ikan apapun kalau dimasak itu dia cepat matangnya. Waduh, Nah, untuk matangnya. itu makanya untuk teknik Teknik masaknya mana? kita rebus terlebih dahulu terpisah sama seperti Oh, tulang. berarti gitu. harus direbus terpisah terlebih Iya. dahulu ya, biar matangnya pas, nggak Iya. terlalu overcook juga ya. Betul. Sebab Chef. kalau ikan salmon overcook, Mm-mm. dia akan pecah dan hancur. Waduh, sayang Iya. banget dong Chef ya berarti ya. Ini Jadi trik. ada 3 trik nih tadi ya, Iya. berarti harus diperhatikan lagi karena kalau penggunaan salmon walaupun memang mungkin gampang masaknya, cuma ada trik-trik khusus ya Chef ya. Nah, oke. Gimana kalau kita mulai aja nih? Tapi pastikan terlebih dahulu supaya Cooking Match di rumah bahan-bahannya semua sudah tersedia ya, karena di sini kita sudah tersedia semua dan kita siap cooking ya, cooking virtual. Oke, jangan lupa Cooking Match semua dipastikan bahwa semua bahannya sudah siap. Tadi kita sudah perlihatkan nih bahwa bahan utamanya adalah kacang merah, kemudian ada salmon sendiri dan tulang salmonnya untuk kaldunya ya Chef ya. Betul. Oke, gimana kalau kita mulai masak aja? Ya, oke, kita coba mulai masak dulu Chef. Gimana nih Chef? Boleh. Boleh ya, Ya, oke. Kita akan coba masak terlebih dahulu. Nah, Chef mungkin boleh diinfokan nggak nih Chef? Chef mau mulai dari mana dulu sih untuk Oke, pertama untuk- cookingnya? Untuk pertama, Mm-mm. kita panaskan dulu panasnya
Ya. Pen ini, ya. Kemudian tuangkan minyak, ya. Biarkan dia sampai. Oke, berarti ini dipanaskan terlebih dahulu ya, Chef ya. Jadi ini tadi ada bahan dasarnya, ini ada minyak sayur, ya minyak. Kemudian Chef mungkin dipanaskan terlebih dahulu untuk menumis bumbunya terlebih dahulu ya, Chef ya. Betul. Ini takarannya berapa banyak nih, Chef? Ini sekitar 3 sendok. 3 sendok makan ya. Ini Chef sedang menggunakan 3 sendok makan. Dan mungkin agak tunggu panas dulu ya, Chef. Betul. Kita tunggu panas dulu. Nanti kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya, langsung keluar aroma. Langsung keluar aromanya. Ini biasanya memang mau yang sedikit lebih gosong atau yang agak sedikit basah nih, Chef? Jangan gosong. Jangan gosong ya? Harusnya dia berwarna kecoklatan. Oh, gitu. Seperti itu. Aromanya keluar, kita tambahkan bumbu yang lain. Oke, ya. Oke, nah kita berarti ini menunggu tadi 3 sendok makan minyak sayur, kemudian tunggu agak sedikit lebih panas, kemudian nanti bisa langsung masukkan bawang merah bawang putih itu ya, Chef ya. Oke. Ya. Nah, ini bawang merah bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini bisa diulek ataupun di blender kali ya? Di blender dan dihaluskan dirajang. Dirajang ya, dicop-cop gitu ya. Iya. Oke. Ya. Jadi keadaan kita. Oke. Kalau kita mau buat di blender ya, atau kalau mau makan dicop. Oke, nah ini biasanya berapa banyak sih, Chef, porsinya bawang merah dan bawang putih? Biasanya lebih banyak yang lebih mana? Bawang merah atau bawang putih? Untuk ini bawang merahnya yang Bawang merahnya lebih banyak ya. Oke, biar mungkin lebih bau ya, bawang karena merah. Kalau bawang merahnya harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Oh, Beda seperti dengan itu. yang Ini. iya, itu biasanya lebih strong buat di bawang putih. Oh, lebih. Oke, nanti agak sedikit ada perbedaan ya, Chef Pasti ya. ada. Oke. Jadi mungkin bisa mempengaruhi jadi kita rasa dan aroma masakan tersebut ya, Chef ya. Nah, Ini sekarang sudah mulai. Jadi bawang merah. Oke, bawang merahnya terlebih dahulu ya, Chef. Itu kenapa sih, Chef? Kenapa nggak bersamaan ataupun bawang putihnya terlebih dahulu? Tidak, biar kita mengambil aromanya dari bawang merah. Oke, berarti ini bawang merahnya dulu ya, cooking mess ya, yang dihaluskan. Nah, cooking mess di rumah mungkin bisa langsung ikutan untuk masak ya, karena ini Chef Endang sudah mulai menumis bawang merah yang sudah dihaluskan. Ya, ini kita tumis sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan ya, Chef ya. Paling tidak keluar aromanya. Oke, ini Chef Endang sudah menumis bawang merahnya yang tadi sudah dicop. Ya, ditumisnya mungkin sampai warnanya sedikit kecoklatan. Mungkin nanti masukkan yang bawang putihnya, Chef ya. Aromanya sudah keluar. Oke, ya. Oke, nah ini udah mulai dimasukin nih untuk bawang putihnya. Ya. Dari wanginya udah kecium banget nih, Chef ya. Wah, cooking mess kalau ada di sini mungkin bisa langsung kecium nih. Wanginya itu wangi banget ya, Chef ya, wangi bawangnya ya. Makanya saya juga masak apapun. Bawang merah, bawang putih itu langsung semuanya dimasak. Wah, Itu langsung beda. gitu Itu satu ya. trik lagi itu. Oh, trik lagi ya dari Chef Endang ya. Nah, Chef Endang itu mungkin bisa bagi-bagi trik ya, Chef ya, dari virtual cooking kita kali ini. Nah, ini Chef Endang sudah mulai menumis ya. Selanjutnya, nah ini apinya mulai dikecilkan ya, Chef. Iya, biar bawang putihnya tidak overcook. Overcook. Iya, Ya, tidak. oke. Selanjutnya mau Selanjutnya kita memasukkan apa boleh dulu nih, Chef? masukkan biji pala. Biji pala ya. Atau cengkehnya juga. Oke. Pala atau cengkeh. Supaya aromanya lebih menyenangkan. Oh, aromanya lebih keluar ya, Chef Lebih ya. keluar. Oke. Jadi ini ada biji pala ataupun cengkeh ya, bisa. Ini satu aja. Satu aja, satu buah dari biji palanya ya. Iya. Dan tadi jangan lupa ya apinya dikecilkan supaya tidak gosong ya, Chef Betul. ya. Betul. Ya,
dimasukkan. Ini tadi berapa banyak? 5. Oh, 5 buah ya, 5 buah. Oke. Jadi kalau sesuai selera saja mungkin Sesuai ya, Chef, selera ya. Kalau saja. misalnya mau ditambahkan juga boleh. Kemudian kita Oke. juga boleh tambahkan daun seledri dan Daun seledri dan daun bawang. Nah, Iya. ini daun bawangnya dipotongnya harus ukurannya segimana tuh, Chef? dia dipotongnya sih ukuran sepanjang jari. Sepanjang jari ya, Ya. jadi bisa disesuaikan Bisa ya. disesuaikan. Nah, ini sudah dimasukkan oleh Chef. Kemudian ini Chef juga menambahkan daun seledri. Daun Ini seledri. mungkin ditambahkannya secukupnya saja kali ya, Chef Secukupnya ya. saja, ya, karena ini hanya untuk menambah aroma. Oke, nah ini kalau cooking mix bisa ada di sini nih wanginya wangi banget nih ya. Aduh. Oke, setelah itu baru Oke, kita masukkan airnya. Airnya berapa banyak tuh, Chef? Sebanyak 2 liter. Airnya 2 liter ya cooking mix. Nah, ini mulai dimasukkan. Jadi tadi terakhir Chef memasukkan daun bawang, kemudian masukkan juga seledri, kemudian Chef menambah air sebanyak 2 liter ya, Chef ya. Wow. Jadi kurang lebih seperti ini ya, Chef. Hasil dari tumisan yang sudah ditumis sebelumnya. Kemudian Chef Endang memasukkan 2 liter air. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi cooking mix di rumah juga mungkin boleh langsung dicek ya, apakah step-step yang sudah diberikan Chef Endang tadi itu sesuai atau tidak ya. Jadi kalau ada yang mau ditanya, jangan lupa tulis pertanyaan cooking mix di kolom chat supaya nanti Chef Endang bisa bantu untuk menjawab pertanyaannya ya, Chef. Ini biarkan untuk mendidih terlebih dahulu. Iya, kurang lebih berapa lama, Chef? Kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit ya. Jadi ini air yang sudah ditambahkan oleh Chef tadi ditunggu selama 5 sampai 10 menit. Ini apinya sedang, kecil atau gimana, Chef? Oke, jadi disesuaikan saja ya, Chef ya. Kalau misalnya mau cepat, boleh lebih besarkan apinya sedang. Oke, nah sambil menunggu air matang, ini Chef langsung mau ngapain, Chef? Kita merebus ikan salmon. Nah, rebus salmon. Ya, lebih baik bisa. Rebus terpisah karena mungkin menjaga Betul. ya. Nah, tadi salmon yang sudah dipotong kecil-kecil dahulu ini nanti kita masaknya terpisah sama seperti yang Chef bilang tadi, supaya mungkin menjaga bentuk ataupun dari ikannya tersebut ya, Chef ya, biar tidak hancur. Betul, supaya tidak hancur. Ya. Satu lagi, untuk kacang merahnya, Ya, sebelum kacang kita merahnya. masak, kita sebelum proses, ada baiknya direndam 1 harian atau Oh, semalam. jadi ini kacang merah yang sudah direndam 1 Iya. hari sebelumnya ya, Chef 1 hari ya? sebelumnya. Oke, itu Supaya fungsinya apa, Chef? dia teksturnya itu lebih mudah nanti matangnya. Oh, lebih mudah matang. Iya, supaya lebih mudah empuknya. Sebab kalau tidak direndam terlebih dahulu, biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama Oh, agar dia cepat matang empuk ya. atau matang, Nah, seperti itu. gitu. Atau mungkin kalau direbus langsung boleh nggak, Chef? Ataupun di presto gitu, biar lebih cepat masaknya? Dengan terpisah gitu, tidak boleh. Tidak boleh. Karena Wah. akan keluar jusnya itu ya, Oh, gitu. beda nanti aromanya. Beda. Nah, Iya. jadi trik yang sudah diinfokan oleh Chef Endang tadi, jadi kacang merah yang kita pakai digunakan ini bisa rendam terlebih dahulu ya, Chef Endang. Nah, supaya nanti pada saat kita memasak itu lebih gampang untuk lembutnya ya, Chef ya. Nah, oke. Selanjutnya kita tadi mau masak olah tulang itu ya, Chef. Kita dulu, karena ini belum mendidih, kita rebus dulu. Nah, jadi ini cooking mix ini dimasaknya terpisah ya dengan yang bahan kita yang pertama ya. Tadi Chef Endang akan coba untuk masaknya terpisah dengan salmon yang kita akan gunakan ya. Jadi ini sudah dipersiapkan air mendidih ya, Chef. Dan nanti langsung diolah ya, Chef. Boleh langsung dilihat, Chef. Nah, ini triknya nih kenapa tuh, Chef, dipakai di nyaring? Ya, karena ini supaya kita tidak kain Tidak, oke. Berarti triknya seperti itu ya. Nah, kita langsung dimasukkan ke
Selatan. Supaya safety ya. Supaya Nah, safety. ini tadi airnya sudah dididihkan terlebih dahulu ya, Primates. Wow. Ini paling luas, luas. Wow, jadi 2-3 menit saja ikan salmonnya sudah masak. perfect ya pokoknya ya. Nah, oke, ini kita bisa lihat. Nah, jadi siapkan terlebih dahulu air yang sudah mendidih, kemudian chef tadi sudah masukkan. Masaknya cukup 2-3 menit saja ya, cooking mat, supaya nanti masaknya sempurna. Nah, ini juga sambil menunggu tadi olahan yang pertama. Kemudian kita juga sudah merebus salmon yang sudah tadi kita potong. Nah, sambil menunggu salmonnya matang, gimana kalau kita buka sesi pertanyaan dulu nih, Chef? Boleh. Oke, ya. Ini sudah matang. Nah, boleh. Mungkin kita akan sambil masak sambil buka question and answer ya, ya boleh. Nah, kalau misalnya Cooking Mates punya pertanyaan, silakan tulis di kolom chat ya, supaya nanti Chef Endang bisa bantu untuk pertanyaannya. Nah, ini kita sudah dapat pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu dari Elna Lalita, ya. Kalau tidak ada, Elna Lalita ya, Elna Lalita. Kalau tidak ada pala, bisa diganti apa nih, Chef? Bolehkah menambah kembang lawang? Untuk gimana tuh? Untuk diganti dengan kembang lawang, sebenarnya bisa aja. Bisa tuh. Elna. Ya, akan tetapi aromanya daripada si kembang lawang itu agak sedikit berbeda. Jadi aromanya berbeda ya. Nah, jadi salmonnya sudah matang ya. Salmonnya sudah matang. Nah, jadi untuk Kakak Elna, tadi pertanyaan bisa nggak diganti dengan pala? Bisa, cuman tadi Chef Elna sudah menginfokan bahwa baunya, aromanya sedikit berbeda ya, Chef ya. Iya, betul. Jadi mungkin ada baiknya memang kalau misalnya kita menggunakan pala, ya mungkin dipersiapkan untuk di rumah palanya ya, supaya dari baunya sendiri keluar ya ciri khasnya ya, Chef ya. Nah, oke, mungkin pertanyaan lain Cooking Mates bisa langsung ditulis di kolom chat, karena mumpung ada Chef Endang nih, Chef Endang bisa bantu langsung untuk menjawab pertanyaannya nih ya, Chef ya, sambil menunggu tadi ikan salmon yang sudah kita rebus 2-3 menit ya. Nah, ini ikan salmonnya sudah matang. Nah, ikan salmonnya sudah matang. Hanya butuh ya. 2-3 menit Hanya saja. butuh 2-3 menit Dia saja. Nah, matang, sudah masak. ini kita akan lihat ya hasil. Nah, ini hasil direbus 2-3 menit tadi ya, Chef ya. Oke, jadi penampakannya atau tampilannya seperti ini. Ya. Ini sangat Teksturnya masih bagus. teksturnya cantik banget ya. Nih Cooking Mates bisa dilihat. Ya, nah ini ada pertanyaan kedua nih, Chef, dari Boleh. Indah. Selain ikan salmon, bisa pakai ikan lain nggak nih, Chef? Bisa, terutama bisa pakai dengan ikan dori. Oke, ikan dori ya, ikan dori. Nah, mungkin ikan yang lain, Chef? Kalau ikan ikan dori yang nggak susah lain dicarinya ya, bisa. Chef ya. Untuk saat ini sudah banyak. Sudah banyak. Sudah mudah untuk mendapatkan ikan dori. Ya, karena bisa juga kita pakai dengan ikan yang lain seperti ikan kakap. Oh, ikan Kalau bisa kakap. diusahakan ikan kakap merah. Iya, oh ikan kakap merah. Itu Iya. apa, Chef? Mungkin ada spesialnya kah Karena ikan kakap spesialnya merah? ikan kakap merah itu dia teksturnya itu lebih bagus ketimbang ikan kakap yang putih. Oh. Gitu. Dan dia ada tekstur Oke. warna seperti itu. Nah, jadi tadi sudah diinfokan oleh Chef Endang, kalau nggak punya salmon ya, atau mungkin misalnya mau hemat budget nih, Chef, bisa ganti ikan dori atau ikan kakap merah. Ini Ya, sudah mendidih. Kita masukkan Oke, sekarang, nah kita tulang ikan salmon. coba kita lihat dulu ya nih ini semua. Jadi dari olahan kita yang pertama tadi masukkan dimasukkan untuk tulang salmonnya. Nah, ini berapa banyak, Chef? Kurang lebih berbanding Ini sekitar 300 gram. 300 gram ya, Iya. 300 gram Kita juga dari menggunakan sedikit ikan kepalanya. kepalanya. Nah, ini sedikitnya kita lihat ya, ini ada kepala salmon yang bisa dimasukkan untuk ke bahan yang pertama tadi kita ya. Ya, oke. Ini berhubungan dengan ikan salmon. Tadi ada pertanyaan nih dari Cooking Mates kita, Chef. Ya. Kalau nggak ada tulang ikan salmon, bisa diganti tulang sapi nggak untuk kaldunya? Apakah rasanya berubah ya, Chef? Nah, ini pertanyaan nih dari
Ibu Betty ya. Ibu Oh Betty. gitu. Ya, bisa aja sih. Tapi kan itu akan menjadi satu perpaduan ya. Satu perpaduan. Iya. Kaldunya dari kayak tulang sapi, tapi isinya ikan salmon. Ikan mungkin salmon. agak bingung kali ya. Ikan ketemu sapi itu mungkin agak bingung, berantem lah. Saya rasa Ibu Betty ini punya satu trik tersendiri Oh dalam mungkin hal dia masak. mau Nggak apa-apa. mengeksplorasi untuk Betul. resep yang dari chef ya. Tapi tadi udah diinfokan mungkin harus dipadankan kali ya. Apabila mau pakai ikan salmon ya berarti mungkin kaldunya dari ikan. Tapi kalau pakai Nah, selanjutnya tadi chef mau menambahkan bawang goreng yang menjadi trik supaya aromanya lebih harum. Nah, ini sudah mendidih ya. Secukupnya aja ya. Oke, nah. Ini bisa dilihat, ini boleh ditambahkan mungkin sesuai selera ya. Sesuai selera aja. Nah, ini tadi kita sudah tambahkan tulang ikan, kita sudah tambahkan yang terakhir ini kita sudah tambahkan bawang goreng secukupnya. Secukupnya. Ya. Kita tambahkan ini juga. Nah, ini tadi chef menambahkan ya, jadi chef terakhir memasukkan dan yang terakhir kita masukkan kacang merah. Nah, kenapa dimasukin terakhir? Ya, karena biar bumbunya Bumbunya di lapangan kita masak ya, di awal biar bumbunya keluar Ya. Oke, berarti ini yang tadi sudah didiamkan selama 1 malam ya chef ya. Jadi triknya kacang merahnya dimasukkan terakhir karena tadi chef bilang supaya kaldunya lebih terasa ya chef ya. Bisa lebih tasty, lebih kental gitu. Wow. Ya, jadi ini lagi dihidupkan kembali. Ini apinya kecil, sedang atau besar chef? Sedang aja. Sedang aja ya. Jadi biarkan sampai Oke. Nah, kita juga sudah lihat ini untuk masakannya sudah dimasak oleh chef sedang. Tadi terakhir dimasukkan kacang merah ya chef. Kacang merahnya sudah didiamkan selama 1 malam biar masaknya lebih cepat ya chef. Nah, terus ini ditunggu berapa lama chef? Ini 15 sampai 20. Oke. Nah, mungkin untuk Cooking Mates yang tadi sudah memberikan pertanyaan tapi belum kita jawab, jangan takut karena kita akan ada sesi question and answer sesi kedua chef. Jadi nanti chef Endang bisa langsung nih ya menjawab pertanyaan dari Cooking Mates selanjutnya. Ya, nah kemudian yang terakhir mungkin nanti kita akan masukkan sayurannya ya chef ya. Benar. Supaya lebih healthy kali ya. Betul. Kalau untuk sayurannya nanti ya itu kita tambahkan buat pada saat plating. Oke, dari plating ya. Jadi nanti bisa di itu sudah dimasukkan daun bawang dan selerinya. Oke, berarti nanti untuk sayur-sayurannya yang tadi sudah dipersiapkan dimasukkannya justru terakhir ya chef terakhir ya. aja ketika Oke. Sebab kalau dijadikan satu di sini saya khawatir nanti overcook. Ya. Oh, berarti ini sudah direbus terlebih dahulu ya chef ya. Oh, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman Cooking Mates di rumah itu mungkin bisa nanti seperti yang sudah chef Endang infokan bahwa untuk sayur-sayuran yang kita pakai itu dimasukkannya terakhir ya. Nah, kalau kita lihat sayur-sayuran yang kita lihat di depan kita ini healthy banget ya. Nah, jangan lupa untuk acara virtual cooking kita kali ini disponsori oleh Soyjoy ya, solusi baik dari Oke. Wah, kalau Cooking Mates bisa lihat ya di sini aromanya wangi banget nih chef. Waduh ya, kalau misalnya Cooking Mates bisa datang ke sini, wah ngiler banget sih pasti. Oke. Jelaskan ya mana dahulu kalau bumbunya dimasak atau ditumis seperti bawang merah dan sebagainya sesuai dengan sebelumnya seperti ini akan lengkap. Wow, nah tadi ya sesuai dengan yang Chef Endang sudah kasih triksnya nih ya, masak dulu bumbunya supaya nanti bisa keluar wanginya seperti kita sekarang ya. Nah sekarang ini kita tambahkan. Sekarang kita tambahin apa nih chef? Kita tambahkan garam. Garam terlebih dahulu ya. Jadi dari
sup yang kita sudah masak tadi, kita tambahkan garam. Terus berapa banyak chef ukurannya? Ukurannya garam sekitar 20 gram. 20 gram, oke, 20 gram ya. Ya, Dan mungkin kalau garamnya bisa disesuaikan kali ya? Bisa disesuaikan aja, betul. Kalau untuk garamnya, iya, betul chef. Ya, tapi jangan asin-asin chef, karena kita kan sedang gitu chef. Ya. Betul. Nah ini ada. Oke, jadi kita masuk chef penyedap ya. Tadi penyedapnya boleh disesuaikan juga untuk takarannya. Kemudian terakhir kita masukin apa nih chef? Kita masukin merica. Merica ya. Takarannya berapa? Ya sekitar 5 gram. 5 gram ya. 5 gram atau mungkin setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Nah, ini Karena kalau banyakkan juga tidak bagus. Oh. Kadang-kadang suka pedas di pedas di tenggorokan ya, jadi disesuaikan saja Disesuaikan mungkin ya aja. cooking mix. Nah ini sudah ditambahkan tadi garam, kemudian sudah ditambahkan juga penyedap rasa, dan terakhir itu chef juga memasukkan merica. Nah ini sudah mendidih ya. Ini tinggal berapa lama lagi nih chef? Ini kita tadi sudah 5 menit ya. 5 menit. Kita sudah 15 menit lagi ya. Jadi dari dari beberapa komponennya kita sudah masak, kita akan didihkan. Tadi sudah 5 menit. Kemudian tadi chef sudah info bahwa sup yang kita sudah masak sekarang kita bisa tunggu 15 menit lagi ya. Nah, oke. Ya, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini chef ya. Iya. Oke. Nah, ini mungkin chef kalau kita nggak pakai kacang merahnya mungkin bisa dipakai kacang Bogor gitu, boleh nggak chef? Kan ada kacang-kacang lain gitu. Kalau nggak punya kacang merah gimana chef? Tahu juga saya khawatir nanti orang Bangladesh gimana? Sama seperti tadi ikan salmon Pak ganti sama sapi itu tidak temenan mereka chef ya. Karena sudah lari banget. Oh sudah lari banget. Gitu. Tapi kalau tadi ada siapa tadi? Ibu Betty kalau nggak salah. Ibu Betty ya, Ibu Betty ya Bu Betty. Tapi itu masih nggak apa-apa ya. Itu hanya stoknya aja. Oh, oke. Tapi kalau udah bahan dasar seperti kacang merah diganti dengan kacang hijau, jadi sup kacang hijau. Jadi malah kolak ya chef ya. Iya. Nah jadi itu kalau misalnya kita mau bikin sup renebon tadi, diusahakan untuk bahan-bahannya juga mungkin dicarinya yang sesuai ya chef ya. Betul. Nah jadi ini hasil sup yang sudah chef masak tadi, itu sudah ditambahkan bumbu-bumbunya, kemudian sudah ditambahkan juga penyedap rasa supaya nanti bisa lebih berkeluar rasanya ya chef ya. Nah, oke, mungkin dari Cooking Match yang punya pertanyaan lain silahkan dituliskan di kolom chat supaya nanti Chef Endang mungkin bisa bantu jawab ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya silahkan tanyakan di kolom pertanyaan supaya nanti Chef apapun ya pertanyaan yang mungkin Cooking Match pengen tanyakan silahkan tanyakan supaya nanti Chef Endang bisa bantu ya. Nah kita sambil menunggu nih, ayo Cooking Match yang mau bertanya silahkan ya, supaya nanti siapa tahu nih ya ada trik-trik khusus dari chef yang bisa dibagikan ke Cooking Match. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Wina Septia. Apa perbedaannya jika merebus salmon dimulai dari air yang dingin dibanding air yang sudah mendidih chef? Tentu perbedaannya jelas sekali. Wah perbedaannya jelas sekali. Boleh dijelasin nggak nih chef? Karena kalau dimulai dari air yang dingin, ya langsung kita rebus ikan salmon, ya itu lebih bisa mendekati jadi hancur. Oh, jadi teksturnya jadi pecah ya. Oh, seperti itu. Nah, sedangkan dari air yang mendidih, ya ketika kita masukkan si tekstur atau lapisan kulit luarnya salmon, dia akan langsung mengikat. Oh gitu. Seperti itu. Beda dengan ketika kita masukkan ikan salmon ya ke dalam air yang dingin terus kita masak, itu saya yakin pasti itu akan terjadi kerusakan di tekstur kulitnya. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, berarti perlu diperhatikan ya chef ya cara merebusnya ya, karena bisa merusak dari ikan salmon itu. Contoh seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan. Ya, ini kita masak dengan air yang sudah mendidih. Nah, ketika kita masukkan air tersebut, ikan salmon ini ke dalam air yang sudah mendidih,
dia langsung mengikat tekstur yang ada di kulit luarnya ini. Oke, jadi itu ya pentingnya ya, triknya ya. Warna. Nah, jadi mungkin bentuknya akan seperti ini ya, Chef. Boleh kasih lihat ya, Chef ya. Jadi dari hasil salmon yang sudah diproses terlebih dahulu tadi ya, Chef ya. Nah, ini kemudian yang terakhir itu ada pertanyaan dari Ibu Ayu Budi. Nah, ini Chef, ada yang tanya nih, Chef. Kalau menggunakan ikan yang lain seperti ikan dori, Chef, apakah harus tetap direbus terlebih dahulu sama seperti salmon? Sama, betul. Sama betul. Ya. Nah, sama ya Bu Ayu ya. Tapi dengan dengan prinsip harus airnya mendidih terlebih dahulu. Harus kuncinya adalah air mendidih ya, Cooking Mates. Jangan dari air yang dingin. Jadi jangan air yang dingin karena seperti yang Chef tadi sudah infokan, merusak dari tekstur si ikannya sendiri ya. Jadi mau pakai ikan dori, mau pakai ikan kakap merah tadi itu tetap boleh, tapi mungkin diproses ataupun diolahnya sama seperti ikan salmon itu seperti ya. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lain, bisa ketik pertanyaannya kemudian masukkan ke kolom chat. Nanti kita akan coba tanyakan kepada Chef Endang yang akan membantu kita hari ini ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Chef dari Mas Rizky Fazwan Sulfi ya. Bagaimana cara menghindari aroma amis pada kaldu pada saat proses pemasakan jika mengganti ikan selain salmon? Itu gimana tuh Chef? Oke, untuk menghindari aroma supaya tidak amis, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, jangan terlalu banyak tulangnya. Jangan terlalu banyak tulangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tumislah bawang merah dan bawang putihnya sesuai dengan cooking yang tadi saya sudah jelaskan. Contoh seperti bawang merahnya dulu, biarkan dulu minyaknya sampai panas. Setelah minyaknya panas, baru dimasukkan bawang merahnya. Biarkan sampai dia keluar aromanya. Keluar aroma si bawang merahnya ya, Chef ya. Si bawang merahnya, baru bawang putihnya. Yang tadi yang sudah kita demokan ya. Nah, jadi itu adalah beberapa tips dan trik dari Chef Endang ya supaya tadi nggak terlalu amis ya, Chef ya baunya ya. Tadi yang kita ini kecium bau amisnya loh, Cooking Mates ya. Kalau misalnya Cooking Mates dari sini nggak kecium sama sekali bau amis. Oke, nah ini yang terakhir mungkin. Ini dari Ibu Indah. Chef, selain ikan air laut, apa bisa diganti ke ikan air tawar? Dan kalau bisa ikan apa Chef? Waduh, kalau ikan air tawar tuh bisa diganti apa Chef? Sebenarnya sih bisa ya. Cuma jujur aja saya tidak bisa merekomendasikan. Berarti Chef tidak merekomendasikan ikan tawar dimasukkan sebagai sup Brenebon ini ya? Karena mungkin kenapa tuh Chef? Boleh diinfokan nggak ke Cooking Mates semua? Biasanya kalau ikan tawar itu dia aroma itu kurang pas kali ya. Pas gitu ya. Makanya saya bilang itu selera. Kalau memang sekiranya bisa nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Mungkin kalau untuk ikan-ikan mungkin disesuaikan. Cuman dari Chef Endang sendiri tidak merekomendasikan untuk ikan air tawar dijadikan sup Brenebon ini. Contohnya seperti ikan mas. Aduh, ikan mas kayaknya enaknya digoreng ya Chef ya. Makanya saya kurang rekomendasikan. Iya, jadi mungkin ya udah seperti yang tadi Chef Endang sudah infokan, kalau nggak punya ikan salmon ya boleh diganti ikan dori ataupun ikan kakap merah ya. Jadi tidak merusak dari resep itu sendiri ya. Nah, ini kayaknya sudah disaring terlebih dahulu ya Chef ya. Jadi dari yang tadi kita sudah masak itu sudah disaring oleh chefnya. Jadi disaring itu fungsinya apa Chef? Disaring itu fungsinya supaya pada saat nanti kita penyajian warnanya tidak terlalu kotor atau jadi tidak terlalu, kalau butek kayak ini tidak terlalu warnanya lebih cerah mungkin ya. Jadi kotoran-kotoran dari tulang salmon itu sendiri mungkin lebih tersaring ya Chef ya. Nah, sudah kita saring dari kacangnya. Nah ini kacang merah sudah pecah ya Cooking Mates ya. Terus selanjutnya di mana tuh?
plating ya. Jadi kalau sudah disaring, kemudian tinggal di plating aja ya chef ya. Nah, wow, jadi kurang lebih warnanya sudah berubah seperti ini ya, cooking mat. Nah, dia biasanya warnanya jadi agak sedikit merah. Agak sedikit merah ya. Itu mungkin pengaruh dari asam merahnya ya chef ya. Sebagian juga merah. Oh, jadi kurang lebih seperti ini. Ini nanti dipakai lagi nggak chef? Ini pasti betul. Oh, buat di platingnya ya chef ya. Oke. Jadi warnanya sudah seperti ini ya, dari kaldunya si tulang ikan salmon ya. Jadi jangan diganti ikan yang lain ya chef ya, karena nanti berubah dari tekstur sebenarnya bon itu sendiri ya. Kecuali kalau tadi mau diganti ikan dori ataupun ikan kakap merah ya chef ya. Kurang lebih setelah mendidih, setelah disaring, warnanya berubah seperti ini. Nah, cooking mat jangan lupa nih, pastikan masakannya harus stepnya sama seperti yang kita sudah infokan tadi ya, chef ya. Nah, jadi bisa keluar seperti ini nih. Tadi ada pertanyaan bagus sekali supaya tidak habis seperti apa. Tadi yang tadi saya jelaskan cooking metodenya seperti apa. Mana dulu yang harus ditumis, terus sampai terakhir. Nah, itu saya yakin tidak akan menjadi amis. Jadi seperti ini. Nah, ini ya dari aromanya pun tidak tercium amis sama sekali ya chef ya. Walaupun kita sebenarnya pakai ikan ya. Nah, ini tips and trick yang penting banget nih buat cooking mat di rumah ya. Supaya nanti pada saat memasak ikan, salmon itu sudah tahu nih caranya supaya keluar ya. Bau-bauan. Nah, ini kita tunggu kurang lebih berapa lama nih chef? Sekitar 1 menit aja. 1 menit. Oke, berarti ini apinya juga api lumayan besar ya, supaya nanti tinggal mendidih, kita tinggal plating ya chef ya. Siap. Ini sudah mau. Nah, ini ya, kita masakannya hampir selesai nih, karena tadi Chef Endang bilang kita tinggal menunggu 1 menit lagi sampai kita bisa plating. Nah, cooking mat jangan lupa dibuka dulu nih kameranya ya, buka dulu videonya supaya Chef bisa lihat langsung nih hasil masakannya. Ayo dibuka dulu videonya ya, supaya nanti kita bisa lihat nih hasilnya seperti apa sih ya masakan cooking mat di rumah. Nah, ya, oke, kita sambil menunggu nih chef. Kayaknya pada malu-malu nih chef. Ayo dibuka dulu ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah di rumah, dibuka dulu videonya supaya kita bisa lihat hasil dari masakan cooking mat di rumah. Ya, oke, ya. Apa tuh chef? Selanjutnya kita apa nih chef? Ada satu lagi yang boleh saya kasih sedikit rahasia. Ya, kunci rahasia. Rahasia nih chef. Iya, untuk sup Brenebon, dia kalau dimasak bertahap itu lebih bagus. Waduh. Yang penting apinya jangan terlalu besar. Api jangan terlalu gosong nanti masalahnya. Karena kalau dia dimasak sampai berapa lagi, nanti dia akan menjadi kental sendiri. Oh, jadi berubah jadi kental ya. Nah, itu dari si kacang merah. Jadi jadi ini adalah tips and trick dari Chef Endang. Kalau misalnya cooking mat di rumah mau angetin lagi nih, mau dipanaskan kembali, itu jangan di api yang besar, ya, karena takutnya jadi ini ya chefnya jadi gosong mungkin ya. Nah, kalau apinya terlalu besar, selain khawatir gosong, ya, dia akan si kuahnya itu akan reduce nanti dia akan menjadi asin. Rasa asinnya itu akan lebih tinggi ya, jadi lebih asin ya. Karena kuahnya itu turun, ya, dan si asinnya itu akan naik. Jadi tips and triknya betul. Jadi kalau mau diangetin nih, nggak apa-apa tetap diangetin. Cuman jangan apinya terlalu besar. Selain gosong, ya pasti juga rasanya sedikit lebih asin. Ya, jadi rasa Brenebonnya juga kayaknya jadi kurang enak ya chef ya. Ayo cooking mat kita masih menunggu nih ya, cooking mat semua untuk membuka videonya, karena cooking mat akan dinilai hasil masakannya ya chef ya. Nah, tapi jangan khawatir nih, kita nggak cuma masak sup Brenebon aja, karena hari ini kita akan masak menu tambahan lainnya loh chef. Nah, menu lainnya itu kita akan disponsori oleh Soyjoy ya, solusi baik dari kedelai ya. Nah, Soyjoy ini tuh enak banget loh chef. Karena kalau misalnya kita lagi lapar nih misalnya, tapi takut gendut.
Oh gitu. Atau gendut, kita tinggal ngemil soy joy aja. Karena soy joy ini terbuat dari kedelai ya, kedelai yang sebenarnya kedelai itu fungsinya bagus banget karena bikin kita cepat kenyang ya. Jadi kalau cooking mess di rumah pengen ngemil nih tapi nggak mau takut gendut atau apa, jangan lupa bisa ngemil soy joy karena soy joy itu bisa tahan lebih lama untuk laparnya ya. Satu lagi. Oke, yang apa nih chef? Ini susuknya sekarang sudah mendidih. Nah, sudah lebih dari 2 menit. Oke. Dan dia keluar busanya. Busa. Nah, ini sudah keluar busa nih ya. Satu lagi trik yang mana biasakan jika kita memasak contoh apapun, apalagi jenisnya sup, kalau sudah keluar busa seperti ini, harus diangkat. Oh, nah, harus dibuang. Jadi ini jangan dibiarkan, ini bahaya. Misalnya ini adalah fat ya. Oh, jadi ini fat ya, chef. Jadi wajib dibuang ya, chef ya. Nah, ini tips dan trik lagi nih dari chef Endang nih. Oke, dan yang kedua, ini dibuang dulu ya. Kalau ini tidak diangkat, yang kedua dia lebih mudah menjadi basi. Waduh. Gitu, karena dia akan bersatu lagi dengan kuah yang sudah bersih. Oh, jadi gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah triknya ya, chef ya, biar nggak gampang basi. Itu ternyata busa-busanya itu harus dibuang ya. Oke. Nah, ini chef Endang lagi membuang busa-busa yang ada di Super Renebon kita ya. Ini adalah tips and trik lain dari chef Endang supaya makanan kita satu itu lebih healthy karena fatnya itu bisa dibuang. Yang kedua biar nggak cepet basi ya. Nah, ini busa-busanya dari tadi sudah dibuang oleh chef Endang. Ini berapa lama lagi nih chef? Sudah ya. Sekarang sesi untuk plating. Wow, berarti sudah plating ya. Kita akan siap-siap ya. Nah, ini penting banget nih chef ya. Karena kenapa dari tadi saya suruh cooking match untuk dibuka nih ya untuk videonya, karena nanti dari hasil masakan cooking match di rumah itu akan dinilai langsung oleh chef Endang ya. Jadi jangan lupa ya untuk foto hasil masakannya, kemudian kirimkan ke WhatsApp group yang sudah disediakan oleh His Travel ya. Jangan lupa kirimin, kalau nggak kirimin bisa ketinggalan untuk dapatkan grand prize dari His Travel ya. Jadi jangan lupa kirimkan hasil foto masakannya ke WhatsApp group yang kita sudah sediakan supaya nanti hasil masakan cooking match bisa dinilai langsung oleh chef Endang ya. Grand prize-nya apa? Nah, pengen tahu kan? Nah, jangan lupa foto dulu kemudian kirimkan ke WhatsApp group ya. Oke, chef udah siap-siap plating ya, chef? Boleh sekarang? Boleh dong. Siap. Ya. Nah, jangan lupa nih cooking match ya. Tadi kita sudah selesai masaknya. Jadi ada beberapa komponen yang masih kita persiapkan untuk plating ya. Nah, ini chef sedang membersihkan area untuk memasak kita karena penting banget kebersihan di masa-masa seperti ini ya, chef ya. Nah, ini biasakan sebelum kita memasak, biasakan pastikan area tempat kita mau memasak itu bersih terlebih dahulu. Nah, jadi penting banget nih ya, penting banget. Dan yang kedua, sebelum kita menyentuh makanan, biasakan kita cuci tangan. Cuci tangan, yes, betul banget chef. Karena di masa-masa seperti ini wajib banget kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya. Oke, nih. Dan tentunya kalau memang ada di rumah, kita bisa menggunakan hand glove. Oh, jadi seperti ini nih ya, biar lebih higienis lagi, supaya cooking match ya lebih terjaga lagi kebersihannya ya dalam memasak makanan yang bisa disiapkan di rumah. Ya, nah ini kita siap-siap untuk plating ya. Jangan lupa ya, kita cooking match di rumah dipersiapkannya untuk platingnya, dan jangan lupa nih sekali lagi saya tidak capek-capeknya untuk mengingatkan, jangan lupa difoto hasil masakan cooking match, kemudian dikirimkan ke WhatsApp group yang sudah disediakan oleh His Travel. Ya, nah jangan lupa juga setelah ini kita nggak cuma masak Super Renebon aja, karena kita hari ini juga akan masak menu tambahan, ya ini dessert Soy Joy Slow Bake Dark Chocolate. Ya, penasaran sih seperti apa? Nah, makanya jangan lupa ya untuk mempersiapkan hasil platingannya, kemudian kita bisa langsung masak ke menu tambahan yang kedua ya. Nah, chef udah siap-siap nih mau plating ya. Kalau mau plating biasanya pakai piring yang agak
itu atau pakai mangkok nih chef? Karena ini jenis sup, itu kita pakai mangkok ya, mangkoknya bisa disesuaikan sendiri ya. Nah ini cooking mats kita bisa lihat ya. Di sini chef sudah menyiapkan mangkoknya bisa disesuaikan ya chef ya, bisa pakai apa. Nah ini mau dimasukkan apa dulu nih chef? Kita masukkan kacang merahnya. Kacang merah yang tadi sudah disaring ya chef ya. Ini di plating. Wah, jadi yang pertama dimasukkan adalah si kacang merahnya. Ini berapa banyak nih chef takarannya? 3 sendok makan. 3 sendok makan ya. Sekitar 100 gram. Oke. Jadi ini kemudian masukkan apa nih chef? Kentangnya dulu. Sayuran. Oke, sudah dimasukkan. Ini sayuran yang tadi sudah dipersiapkan ya chef ya? Iya, betul. Wah, ini plate-nya kita bebas ya chef, secantik mungkin kali ya? Ya. Nah, ini sudah dimasukkan untuk kacang merah dan kentang. Kentangnya sudah direbus berarti ya chef ya? Iya, betul. Kemudian ini chef lanjut memasukkan wortel. Ya, sudah memasukkan wortel. Kemudian ini di platingnya mungkin bebas aja ya chef ya, bebas sesuai aja. keinginan masing-masing ya chef ya, mau disusunnya seperti apa. Nah ini hasil susunannya chef Endang. Nah yang terakhir masukkan adalah ikan salmon. Ikan salmon yang paling penting. Ya. Ini sengaja saya letak dia di akhir, ya. Karena biar kelihatan warna daripada ikan salmon. Oke, jadi diletakkan terakhir supaya warna dari salmonnya lebih kelihatan ya. Nah, sedang disusun oleh Chef Endang sup Brenebon yang kita sudah masak tadi. Dan cantik sekali nih warna dari salmonnya chef. Ya. Berarti salmonnya sendiri berarti harus dipilih yang terbaik ya chef ya. Betul. Supaya ini ya. Diusahakan ya. Dia direbus dengan air yang mendidih. Yes, betul ya. Jadi penting tuh chef bilang masaknya di air mendidih supaya hasilnya bentuknya cantik seperti ini nih chef. Nah, satu hal lagi. Ya. Biasakan kalau kita menampilkan masakan Indonesia, ya biasakan untuk tampilan platingnya itu ya secantik mungkin. Secantik mungkin. Agar kita tidak kalah dengan makanan-makanan Western. Nah, itu yang paling penting. Jadi masakan kuliner Nusantara ya, itu wajib juga di platingnya cantik ya chef ya. Ngomong-ngomong soal Nusantara, kita juga ada nih chef di Travel. Jadi Travel itu punya program oleh-oleh Nusantara. Nah, jadi cooking mats di rumah yang pengen nih ya, yang pengen cobain nih makanan-makanan oleh-oleh khas Nusantara bisa langsung cek di website kita ya. Nah, ini kita sudah cek lagi ya untuk hasil platingannya. Nah, ini terus kita tambahkan. Sudah selesai, tinggal ditambahkan kuahnya. Oh, belum, masih ada daun bawang nih chef ya. Ya, ini mau kita potong-potong halus ya. Jadi dari daun bawang dan daun seledri yang sudah kita pakai sebelumnya itu bisa diambil sedikit, kemudian boleh ditambahkan, kemudian dipotongnya tipis-tipis kali ya chef ya. Nah ini tekniknya seperti apa sih chef? Mungkin cooking mats di rumah mungkin pengen tahu nih cara memotong yang aman dan oke. Ya. Memotong sayuran supaya aman dan tangan kita tidak terpotong. Nah, jangan sampai chef. Iya. Gimana tuh? Posisi jari-jari kita seperti ini. Oh, dilakukan gitu ya? Dilakukan seperti ini, kemudian ditempelkan di badannya si pisau. Oh, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini penting banget ya cooking mats ya. Tips dari Chef Endang. Kalau kita memotongnya dengan jari yang berdiri tegak seperti ini, ini khawatir nanti akan kena terpotong ya. Oke. Nah, itu kenapa dia dilakukan seperti ini. Gitu ya. Oke, kita contohkan ya. Contoh nih. Ya. Oke. Itu tips dari Chef Endang nih supaya bisa memotong sayuran dengan baik. Ya, nah, tuh, jadi hasilnya bisa tipis seperti itu ya, Chef ya? Wow, jadi bisa terhindar juga tangannya terpotong ya? Iya, betul. Nah.
Ini yang seledrinya. Oke, jadi kita punya daun bawang dan seledri yang dicacah halus supaya nanti bisa ditaburkan di sup renebon yang kita sudah siapkan tadi ya chef ya. Proses dicacah halus. Ya, mungkin cooking mess juga di rumah boleh dipersiapkan langsung ya. Karena kita sudah hampir platingnya sudah hampir selesai ya chef ya. Tinggal tinggal nuangkan kuah. Jadi di sini sudah ditambahkan di hasil platingan kita tadi. Oke. Nah. Ini ya. Tinggal kuahnya. Tadi ini yang kering-keringnya dulu kali ya chef ya, ditambahkan di dalam mangkok tadi ya. Kemudian kita akan langsung menuangkan si kuahnya tadi ya. Wow, ini dimasukkan ke dalam mana sih chef? Ya, supaya tidak berantakan. Nah, kalau cooking mess di rumah nggak punya teko gimana tuh chef? Apa dituang langsung dari pancinya nggak apa-apa tuh chef? Usahakan jangan ya. Pakai teko yang oh, jadi harus pakai teko yang bentuknya seperti ini ya chef ya, biar lebih rapi gitu. Kuah-kuah yang tadi kita sudah masak ya. Nah, ini beberapa kuah yang tadi kita masak kita masukkan ke dalam teko ya. Nah, cantik banget ya chef tekonya ya chef. Oke, sudah siap nih, chefnya sudah siapkan ya. Nah, tuh ya, dituangkan perlahan-lahan. Ini kuahnya memang harus banyak atau sedikit nih chef? Secukupnya aja ya. Selera aja, karena mungkin ada yang pengen kuahnya lebih banyak, ada yang nggak mau terlalu banyak kan. Nah, jadi kurang lebih hasil sup renebon ala Chef Endang kurang lebih seperti ini ya chef ya. Nah, kita tambahkan bawang goreng. Ya, ditambahkan bawang goreng. Ya. Selain menambah aroma, mungkin menambah rasanya juga ya chef ya. Iya, betul. Nah, jadi deh, mungkin cooking mess di rumah boleh langsung ya untuk diperlihatkan hasil masakannya. Jangan lupa difoto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp group yang sudah disediakan oleh Miss Travel. Ya, keren banget nih, nggak sabar mau nyobain. Aduh, admin kita mau nyobain juga nih. Ya, nah, oke. Nah, jangan lupa tak henti-hentinya saya infokan kepada cooking mess, jangan lupa difoto hasil masakannya, karena nanti hasil masakan cooking mess semua, kalau misalnya oke, yang paling oke nih nanti dijuriin oleh Chef Endang bisa mendapatkan grand prize kita, ya. Nah, jadi hasil hasil masakan chef sudah selesai nih. Teman-teman jangan lupa ya, tetap foto hasil masakannya supaya nanti Chef Endang bisa nilai yang mana yang paling oke, supaya nanti bisa dapat grand prize-nya. Ya, nah, oke. Sambil menunggu penjurian, nanti chef juga bisa lihat langsung ya chef hasil foto dari cooking mess semua. Sambil menunggu hasil penjurian, kita akan masak untuk menu kedua nih chef. Ya, kalau tadi kita mungkin makan main course-nya nih. Yeah. Sekarang kita akan coba untuk bukan makan sih chef, masak di menu kedua, itu menunya dessert chef. Dessert ya, jadi mungkin chef perlu waktu untuk penjurian dulu nih chef. Jadi chef mungkin boleh lihat dulu yang mana sih masakan cooking mess yang paling oke. Sambil menunggu chef untuk menjuri, saya akan panggilkan chef yang kedua. Ya, oke. Ya chef, terima kasih atas bantuannya. Semoga chef mendapatkan inspirasi supaya mendapatkan dua pemenang yang bisa memenangkan grand prize kita ya. Terima kasih chef, sampai bertemu lagi nanti ya chef. Oke. Nah, jangan lupa ya cooking mess, saya tidak capek-capek nih buat infoin foto hasil masakan cooking mess semua, masukkan ke dalam WhatsApp group kita ya, supaya nanti Chef Endang bisa menilai nih mana sih masakan yang paling oke ya. Oke, nah ini masakannya saya geser dulu ya. Oke, nah penasaran kan kita dari tadi kayaknya Vero pengen infoin nih kita mau masak apa sih di dessert kita ya, penasaran kan? Nah,
kita akan panggilkan saja chef profesional kita yang kedua dari Chef Gourmet Jakarta Indonesia, supaya nanti Cooking Mates bisa dapat menu tambahan nih ya buat masak di rumah. Penasaran kan saya sama chef siapa? Posisi utamanya apa sih, Chef? Ada dark coklat sama soy joy. Soy joy. Nah, jadi ini prosesnya tadi yang sudah Chef Ferry bilang, ini mungkin butuh waktu yang lebih lama.